Kembali lagi kita di program Dari Desa. Saya masih bersama Ibu Oom, Kepala Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Setelah kita cerita soal latar belakang, kenapa mau jadi kepala desa, kemudian kita bicara soal COVID, sampai tidur di makam. Kita beruntung ya, nggak pernah tidur di makam ya. Ini kepala desa bisa tidur di makam ya, demi kita semua lah. Nah, kita masuk ke soal pembangunan desa, Bu. 3 tahun menjabat, apa yang sudah dihasilkan. Kemarin terakhir saya pernah dengar Ibu dapat penghargaan juga dan seterusnya. Mungkin bisa disampaikan singkat, silakan Ibu. Yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, tentu saja memang kita diawali dengan perencanaan, kemudian ditetapkanlah APBDes, dan juga kita mengikuti Perbub dan yang ada. Di sini juga saya mohon maaf selaku kepala desa, mungkin saya belum bisa maksimal melaksanakan apa yang menjadi visi misi saya. Kenapa? Ya itu tadi terkendala dengan hal COVID. Sehingga itu bukan hanya di Desa Bojong saja, tapi seluruh Indonesia anggaran yang ada memang dipangkas untuk ke arah kegiatan-kegiatan COVID itu. Namun kita tetap harus semangat. Dengan adanya kegiatan-kegiatan COVID itu pun, bagaimana caranya kita harus ada kegiatan-kegiatan pembangunan itu. Dan di samping dari APBDes yang memang sudah kita laksanakan, kita juga berusaha ke instansi-instansi yang lain, ke dinas-dinas yang lain. Nah, ini kan harus adanya kedekatan antara pemerintahan desa juga dengan pihak-pihak terkait. Dan alhamdulillah saya tetap melaksanakan apa yang kemarin belum misalnya tuntas dari rekan kita yang kemarin, seperti di Gunung Desa ini kita bisa menyelesaikannya ke finishing seperti itu. Kemudian juga kemarin ke arah pembangunan jalan ya seperti yang di Jalan SMP mungkin ya ke arah Bapak. Bapak itu yang ke sana ke gang itu dari APBDes, Pak. Jadi kami seperti gini. Setiap pembangunan itu kan ada yang dari APBDes, ada dari kabupaten, ada aspirasi seperti itu ya. Saya tetap sampaikan kepada warga mana yang dari kita, mana yang dari memang dinas. Saya sebetulnya terbuka aja, mana yang memang dari aspirasi kita. Jadi memang harus bergandengan tangan, harus bergandengan tangan untuk membantu itu. Dan alhamdulillah dan doakan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan salah satu ke depan ini saya ingin yaitu penataan setu itu, dan ingin sekali membuat suatu kenangan lah ya. Jadi setu itu nantinya merupakan satu ikon kita, tempat bermainnya kita, itu tempat kumpul olahraga kita itu ya. Dan memang kemarin baru selesai dan insya Allah tahun ini bisa kita mulai lagi. Dan untuk diketahui juga untuk BLT atau penanganan COVID itu masih untuk tahun ini masih masih COVID. Ya itu kan sesuai dengan permennya kan, permen itu kita tetap ikutin aturan toh kita tidak bisa terlepas dari itu. Insya Allah ke depan lebih kita optimalkan lagi. Masyarakat secara luas tahunya desa itu punya uang banyak. Benar itu. 1 miliar satu desa dulu tuh ya Bu ya. Atau mungkin sekarang nominalnya udah nambah lagi mungkin ya Bu ya. Atau tiap tahun mungkin nambah ya dana desa itu. Bagaimana sebenarnya Ibu bisa menjelaskan itu kepada masyarakat bahwa iya betul uangnya banyak tapi itu kan. Silakan. Benar. Jadi seperti ini. Yang berkaitan dengan dana desa. Dan dana desa itu sebenarnya setiap desa itu bisa berbeda. Ada pagu yang memang batas yang samalah jadi batasan ini ya, dari 700 sekian. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah untuk Desa Bojong di tahun 2022 kemarin paling tinggi. Oh ya. Kenapa? Kita dapat dari rewardnya satu kita ke desa mandiri, kemudian kita mendapatkan kinerja yang baik. Sehingga ada penambahan tersendiri. Nah, di sana kan ada berkisar antara 700, 900, kita sampai 1,3. Nah, di sana ada kelebihan dari kita. Dan benar, masyarakat tahunya kan duitnya banyak. Tapi kita masih diatur, diatur oleh
dari kementerian, kemudian uang itu sekian persen harus kemana, sekian persen harus kemana, terutama yang penanganan COVID ini. Dan sehingga ke arah pembangunan juga memang berkurang. Sedangkan warga kan taunya ke fisik. Iyalah. Ya kita harus yang kelihatan iya, Ibu ya. ke fisik. Nah, itu ke sana. Nah, kita melakukan sosialisasi tentang itu. Saya juga suka terjun ke pengajian-pengajian, bahkan dengan kelembagaan, baik itu BPD-nya, ya alhamdulillah kita sinergis dengan BPD, kemudian dengan MUI-nya, alhamdulillah kita juga sejalan, bahkan kita minta bantu untuk mengikut melakukan sosialisasi lah tentang itu. Dan apabila setiap pembagian BLT, kita selalu jelaskan setiap peraturan, terus ini berapa kita jelaskan itu supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, dan alhamdulillah itu Desa Bojong juga aman ya Bu ya, kondusif, alhamdulillah. Ya itu Bu, sinergitasnya ya, berarti yang dijaganya tuh sinergitasnya antara mulai dari pemerintah desa sampai ke RT RW begitu ya. Kalau aparat desa total berapa sih Bu sekarang Bu? Kita sekarang ini ada 14 ya dengan kemit, jadi 13 yang ada ini ya. Dan kita dusun ada 5 dusun, 5 kadus. Dan ini memang kepanjangan tangan saya. Jadi Ibu tiap hari mendengar informasi dari mereka ya. Berikut ada Kasih dan Kaur juga. Dan kami selalu setiap Senin melaksanakan briefing. Maksudnya apa? Kita tampung apa yang terjadi masalah saya dengar aspirasi mereka, dan misalnya ada hal-hal permasalahan, jadi kita lakukan cari solusinya bersama seperti itu. Desa mandiri, berarti Bojong ini udah masuk desa mandiri. Alhamdulillah. Apa itu artinya Bu? Jadi desa mandiri ini kan untuk ke arah desa mandiri ini bukan begitu saja, maksudnya bukan hanya dengan diberi gitu kan ya. Tiba-tiba jadi desa mandiri. Tidak. Ini ada faktor-faktor penilaian yang berkaitan dengan itu. Satu yang mendukung dengan kesehatannya, perekonomiannya, ya termasuk pembangunan ataupun ya kelembagaan-kelembagaan yang ada itu masuk dalam poin-poin itu, dalam poin-poin untuk arah situ. Dan pada saat saya sebagai kepala desa awal, kita sempat jatuh Pak waktu itu, dan alhamdulillah kita genjot pada saat itu, kita langsung naik lagi kan, ke berkembang bahkan terus ke mandiri mulai di tahun 2021 kita sudah masuk ke mandiri juga. Berikut juga dengan tahun 2022 IDM itu penilaiannya untuk sekecamatan Cilimus kita paling tinggi. Iya, untuk IDM Kecamatan Cilimus, bahkan untuk di kabupaten masuk ke 10 besar kita termasuk. 10 besar kabupaten. Iya. Dan alhamdulillah juga seperti ke perpajakan apa juga kita masih bisa ini, bahkan kemarin juga kita mendapatkan hadiah seperti motor oleh karena dari kinerja dari prestasi administrasi ataupun kita dapat ini juga merupakan untuk mendorong kita seperti semangat ya Bu ya. Dan yang terakhir kemarin kita juga masih mendapat untuk pajak juga, alhamdulillah kita bisa ini terus mencapai target untuk pelunasannya, dan kemarin masih juga mendapatkan seperti TV itu untuk mendorong juga seperti itu. Dan kemarin di kantor Bupati dilakukan penyerahan piagam mandirinya itu. Sebenarnya untuk Desa Bojong sendiri waktu itu 7 desa sekabupaten yang sudah diberikan langsung oleh kementerian. Bahkan dari DPMD juga seperti itu. Kok yang lain belum, kok ini sudah, saya juga nggak tahu. Ini sudah diantar ke kita. Jadi pada saat kemarin penyerahan ulang gitu. Di sini tuh ya. Luar biasa, alhamdulillah selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan tentu Ibu masih punya banyak waktu untuk membuat Bojong ini lebih baik ke depannya. Kalau aktivitas anak muda gimana Bu? Ibu melihatnya sampai hari ini? Untuk aktivitas anak muda, sebenarnya Bojong anak-anak mudanya semangatnya satu seperti voli kegiatannya anak-anak untuk voli itu sudah sampai kabupaten, dan alhamdulillah pada saat anak-anak kita melakukan kegiatan itu saya selalu dampingi seperti gitu kan ya. Saya turun jadi sama halnya seperti sepak bola juga. Nah contohnya kemarin juga tuh
saya kebetulan ikut tuh ke Ciawi ya. Iya, iya. Masuk ke semi, tapi kalah kemarin tuh di semifinalnya. Ya salah satunya itu potensinya bagus juga untuk ini anak muda. Kemudian untuk Karang Taruna kemarin itu kan alhamdulillah kita dengan adanya JNJ bahkan anak-anak kita juga sekarang banyak yang direkrut di sana. Nah ini sehingga anak-anak juga bisa mengembangkan kegiatannya. Memang belum, tetap saja kita masih butuh bantuan supaya lebih maksimal. Bahkan seperti Bapak sendiri bisa bantu di sini dengan anak-anak kami lah di sini. Oke, Bu, sayang sekali nih Bu, saya dibatasi waktu, udah dikasih kode habis gitu ya. Tapi ini karena sudah masuk tahun yang baru, udah Januari, sebentar lagi Februari yang dikejar-kejar pajak misalnya. Mungkin sudah. Ibu mau mengingatkan juga atau selain pajak Ibu mau mengingatkan apa kepada masyarakat? Silakan Bu, silakan. Intinya untuk seluruh masyarakat Desa Bojong, saya menghimbau kembali yaitu tentang pajak. Pajak ini merupakan rutinitas dan pembangunan kita dari pajak. Dan sebagai warga baik, yang baik itu, mari kita taat pajak. Taat pada pajak itu. Apalagi sekarang untuk target pajak juga kita sudah naik nih sampai ke 200 juta di sana. Dan insya Allah apabila kita punya niat yang baiknya, kita diberikan kemudahan rezekinya. Nah untuk pajak ini. Selanjutnya juga kepada masyarakat agar menjaga lingkungan. Tolong sebaik apapun pembangunan, sebagus apapun pembangunan perencanaan, apabila kita tidak menjaga, apabila kita tidak merawatnya, kita tidak merasa memiliki, itu gak ada apa-apanya. Jadi kita jaga apa yang sudah kita bangun bersama, kita jaga lingkungan kita sehingga tercipta lingkungan yang sehat, seperti itu juga. Karena apabila kita sudah sehat, insya Allah kita juga akan semangat bekerja. Baik, Ibu hatur nuhun, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan, saya yakin ini banyak hal juga yang pemirsa catat juga nih dari apa yang kita obrolkan hari ini. Mudah-mudahan akan jadi penyemangat kita juga ke depan. Ibu tetap sehat bersama perangkat desa semua di sini sehingga bisa melayani masyarakat. Karena pada dasarnya menjabat adalah melayani ya Bu ya. Iya, benar itu. Menjabat adalah melayani. Baik, kita harus segera akhiri dan sampai bertemu lagi di desa-desa berikutnya masih di Dari Desa.